I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esra Deliana Sihombing dengan NIM F1D221033. Saya mahasiswa pertukaran pelajar yang berasal dari Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bencana alam geologi. Baiklah, di sini gunung yang akan saya ambil yaitu adalah Gunung Kerinci. Dari informasi yang saya dapat, Gunung Kerinci ini gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan termasuk gunung berapi tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, di mana lebih tepatnya di pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian 3.800 meter di bawah permukaan laut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses tektonik dari Gunung Kerinci. Gunung Kerinci yang termasuk gunung tertinggi di Pulau Sumatera ini memiliki proses geologis yang sangat kompleks, di mana Gunung Kerinci adalah gunung yang bertipe stratovulkano, yang berarti bahwa gunung ini terbentuk melalui akumulasi lapisan-lapisan abu vulkanik, lava, dan material vulkanik lainnya dari berbagai letusan gunung berapi selama ribuan tahun. Proses pembentukan gunung berapi seperti Kerinci ini biasanya melibatkan aktivitas tektonik dan juga gerakan lempeng bumi yang menyebabkan retakan di kerak bumi dan memungkinkan magma untuk naik ke permukaan melalui adanya saluran magma. Pulau Sumatera termasuk juga Gunung Kerinci ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik, wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang dikenal karena banyaknya aktivitas vulkanik dan juga banyaknya aktivitas gempa bumi. Cincin api Pasifik adalah tempat di mana lempeng bumi bertemu dan saling berinteraksi, menyebabkan banyaknya gunung berapi dan gempa bumi yang timbul. Selanjutnya, didapatkan dari data pada 9 September 2007, pada saat itu, erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5 mm dan durasi sementara kurang dari 10 menit. Selain melontarkan abu vulkanik, Badan Geologi juga merekam getaran seismik tremor menerus dengan amplitudo maksimal 5 mm, dominan 3 mm. Gunung Kerinci yang terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci Jambi ini menyandang status level 2 atau waspada. Hasil dari erupsi Gunung Kerinci banyak menghasilkan batuan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan bangunan, sebagai bahan material dasar untuk pembangunan seperti gedung, jalan raya, dan lainnya. Selain itu, dengan dipeliharanya hutan lindung Gunung Kerinci, menjadi tempat tersimpannya cadangan air tanah untuk irigasi, air minum di kota dan di desa, serta beberapa mata air panas, yang dimana menjadi sumber mineral untuk kesehatan. Gunung api yang berbentuk stratovulkano ini mempunyai karakter letusan bersifat eksplosif, yang diselingi dengan adanya aliran-aliran lava. Karakter letusan Gunung Kerinci ini letusan bertipe vulkano lemah, yang hanya mengeluarkan material abu letusan. Tidak ada data aliran lava yang tercatat. Daerah Kerinci merupakan lembah yang telah terisi oleh material letusan gunung api Kerinci dan gunung api yang berada di sekitarnya. Menampung sedimen hasil erosi dinding lembah dan membentuk dataran aluvial gunung api yang diapit oleh lajur perbukitan dengan lereng relatif curam. Pola lembah menyempit di bagian barat laut dan membuka ke arah tenggara. Bagian selatan berbatasan dengan Danau Kerinci, sedangkan di bagian utara berakhir di lereng selatan kaki di bagian bawah dari Gunung Api Kerinci. Rangkaian pegunungan barisan dikenal sebagai lajur zona magmatik busur barisan, yang di dalamnya terdapat zona sesar besar Sumatera.
Pulau Sumatera mengalami evolusi orogen dan pluto vulkanik yang menyebabkan munculnya 3 sembulan orogen pengangkatan yang terjadi setelah penurunan geosinkline pada Mesozoikum. Munculnya ketiga sembulan tersebut disertai sesekali dengan letusan magma ignimbrite bersifat asam. Aktivitas vulkanik menghasilkan batuan beku yang berkomposisi menengah sebagai layaknya vulkanik di daerah orogenik. Batuan paling tua tersingkap di daerah penelitian adalah batuan Sepih Tufan, dengan sisipan batu gamping meta dari formasi Peneta, yang berumur kapur dan diendapkan pada lingkungan laut dangkal, sehingga tersebar terutama di dinding timur Lembah Kerinci di sekitar desa Tebing Tinggi. Sedangkan di bagian utara terdapat batuan ignimbrite dan tuf yang bersusunan asam dan pejal, dikenal sebagai formasi Badan, merupakan batuan tertua. Batuan ini mengandung pecahan kaolin, rijang, mineral lempung, kalsit, dan feldspar. Sedangkan di lembar Sungai Penuh, formasi Badan TB yang berumur Eosen ini tersusun atas tuf padu, breksi gunung api, dan tuf konglomerat. Geomorfologi dari Gunung Kerinci sendiri yaitu ada bentukan asal struktur, yang dimana adanya bentang alam yang terbentuk dari hasil kegiatan struktur, terdiri dari 5 bentuk lahan. Yang pertama ada pegunungan bongkah sesar, yang merupakan morfologi tertinggi di daerah tersebut. Yang kedua ada perbukitan sisa penyesaran, di mana sebarannya tidak luas, bentuk morfologi bukit-bukit terisolir yang dipisahkan oleh bentuk lahan dataran aluvial dan bentuk lahan kipas aluvial gunung api. Batas dengan bentuk lahan di sekitarnya berupa tebing berkemiringan tajam. Yang ketiga ada perbukitan struktur terdenudasi, di mana merupakan blok perbukitan terpisah dari bentuk lahan pegunungan bongkah sesar, dengan bentang alam pematang perbukitan berarah tegak lurus lembah. Yang keempat ada dataran undak bagian bawah, yang merupakan morfologi dataran, umumnya memanjang, sebarannya tidak luas, berbatasan dengan bentuk lahan di sekitarnya berupa gawir sesar kecil. Dan yang terakhir ada dataran undak bagian atas. Dataran undak bagian atas merupakan morfologi dataran, bentuknya memanjang, sebarannya tidak luas, dan dijumpai di dasar lembah di bagian timur, yang berbatasan dengan ujung lidah bentuk lahan kipas aluvial. Di bagian barat dengan bentuk lahan dataran aluvial tersusun dari batuan aluvium. Untuk bentukan asal gunung api dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kerucut gunung api terpancung. Bentuk lahan ini terlihat khas sebagai tubuh gunung api tua tanpa kerucut atau puncak. Satuan ini tersusun oleh perselingan lava bersusunan andesit basal, tuf, dan breksi lahar dari gunung api. Gunung api ini mempunyai tipe strato seperti gunung api lainnya di Indonesia. Yang kedua jejak kawah gunung api, di mana merupakan sebuah tebing berbentuk elip dan di tengahnya merupakan dataran miring landai. Untuk bentukan asal fluvial dibagi menjadi 2. Ada dataran aluvial yang dimana bentuk lahan ini mempunyai relief datar atau hampir datar. Di beberapa tempat agak kasar, merupakan hasil sedimentasi sungai sebagai agen utama. Sungai utama yang dimaksud adalah Sungai Siulak, berasal dari Gunung Kerinci dan bermuara di Danau Kerinci. Yang kedua, dasar lembah timbusan. Bentuk lahan ini dibangun terutama oleh kegiatan sungai bersama-sama dengan proses gravitasi, mengisi lembah sungai dengan material di sekitarnya yang akhirnya membentuk dasar lembah menjadi sebuah dataran yang memanjang.
Bentuk lahan semacam ini dijumpai di bagian barat laut lembah di sekitar desa Semuru. Untuk bentukan asal fluvio gunung api, adanya bentuk lahan ini dibangun terutama oleh media sungai dengan material hampir sepenuhnya hasil gunung api di sekitarnya dan membentuk kipas aluvial gunung api. Pertumbuhan kipas aluvial di lembah ini sangat tergantung kegiatan tektonik setempat. Jadi dapat dipisahkan kipas yang telah lama terbentuk dan yang sedang terbentuk. Lembah Kerinci juga dikenal oleh banyak ahli sebagai hasil kegiatan vulkanotektonik masa lalu, yang dimana Lembah Kerinci sebagai salah satu dari sekian segmen tektonik aktif terletak membentang berjajar mulai dari Teluk Semangko, Sumatera bagian selatan, hingga Blangkajeren, Aceh sampai Sumatera Utara. Letusan Gunung Api Kerinci memiliki berbagai dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Untuk dampak positif, yang pertama yaitu tanah subur. Letusan gunung dapat menghasilkan material vulkanik yang kaya akan nutrisi di sekitar lereng gunung. Setelah letusan, tanah yang terbentuk cenderung sangat subur dan cocok untuk pertanian. Material vulkanik yang terdeposisi selama letusan mengandung nutrisi penting yang bisa memperkaya tanah pertanian. Yang kedua, pariwisata. Gunung Kerinci menjadi daya tarik wisatawan dan pendaki gunung. Letusan yang terjadi dapat menciptakan pemandangan alam yang spektakuler dan menarik perhatian wisatawan. Pendakian gunung serta letusan juga memberikan pengalaman unik bagi mereka yang menyukai petualangan alam. Yang ketiga, penelitian ilmiah. Letusan Gunung Kerinci memberikan kesempatan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mempelajari proses geologi, vulkanologi, dan ekologi. Data yang diambil dari aktivitas gunung dapat membantu dalam pemahaman tentang perubahan lingkungan, geologi bumi, mitigasi bencana, dan aktivitas geologi. Baiklah, yang selanjutnya adalah dampak negatif dari aktivitas Gunung Kerinci. Yang pertama, mengakibatkan gangguan pernafasan, yang dimana letusan gunung api dapat mengakibatkan gangguan pernafasan. Debu vulkanik yang terbawa oleh udara dapat menyebabkan masalah pernapasan dan mengiritasi mata. Salah satu unsur logam yang perlu dijaga adalah silika, yang berbentuk butiran kecil dan memiliki tepi yang tajam. Jika terhirup silika, dapat menyebabkan batuk dan mengiritasi saluran pernapasan. Selain debu, letusan gunung berapi juga mengandung gas yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat lainnya. Yang kedua, adanya ancaman kehidupan. Letusan gunung dapat mengancam kehidupan manusia dan hewan di sekitarnya. Aliran lava, awan panas, dan material piroklastik yang dilepaskan dapat merusak wilayah sekitarnya dan membahayakan penduduk serta makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, adanya kerusakan lingkungan. Letusan gunung juga dapat merusak lingkungan sekitar, mau itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tanaman, hutan, dan ekosistem lainnya bisa terkena. Yang keempat, adanya gangguan transportasi. Letusan gunung berapi sering menghasilkan debu dan abu vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer, yang dimana dapat mengganggu lalu lintas udara dengan mengganggu mesin pesawat. Yang kelima, kehilangan sumber daya. Letusan gunung juga bisa mengakibatkan kehilangan sumber daya alam seperti hutan, tanah pertanian, dan juga air bersih. Dan yang terakhir ada mempengaruhi iklim global. Letusan gunung dengan jumlah material yang cukup besar dapat mempengaruhi iklim global dengan melepaskan partikel dan gas ke atmosfer. Gas beracun seperti sulfur dioksida bisa mencapai stratosfer dan berdampak pada iklim serta kesehatan manusia. Letusan gunung memang fenomena alam yang tidak dapat dihindarkan, dan dampaknya yang sangat bervariasi sehingga dapat menyebabkan banyak kerugian dan korban bencana alam.
Selain karena adanya kegiatan tektonik, Gunung Api Kerinci juga memiliki mitos atau misteri yang menjadi penyebab terjadinya letusan gunung berapi tersebut. Mitos Uhang Pandak adalah salah satu yang paling terkenal terkait dengan Gunung Kerinci. Uhang Pandak secara harfiah berarti orang pendek, dan legenda ini pertama kali muncul dalam catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292. Menurut catatan tersebut, Uhang Pandak adalah makhluk yang memiliki penampilan seperti anak berusia 3-4 tahun, namun dengan wajah yang tua dan banyak ditutupi oleh bulu. Manusia harimau atau Cindaku. Mitos tentang manusia harimau atau Cindaku di Gunung Kerinci sangat populer. Dipercayai bahwa Cindaku adalah makhluk setengah manusia dan setengah harimau yang tinggal di Gunung Kerinci. Mitos ini menyebar hingga ke Malaysia. Masyarakat setempat percaya bahwa Cindaku memiliki kekuatan magic dan dapat berubah menjadi harimau saat marah atau merasa terancam. Namun kekuatan ini hanya berlaku di sekitar Gunung Kerinci. Mitos lainnya adalah pohon bolong. Mitos pohon bolong berkaitan dengan pohon dengan lubang besar di jalur pendakian Gunung Kerinci, terutama di antara pos 2. Pendaki sering dilarang untuk berhenti di dekat pohon ini untuk makan, buang air, atau berfoto, karena dipercayai bahwa pohon tersebut dihuni oleh sosok nenek tua dan gundurwo. Selanjutnya ada larangan 12 jam. Terdapat mitos tentang pintu rimba yang menjadi perbatasan antara ladang penduduk dan hutan di ketinggian 1.800 meter di bawah permukaan laut. Seringkali terlihat sosok perempuan berpakaian putih di sana. Meskipun wajahnya tidak terlihat, konon ada larangan tinggal di sana selama 12 jam penuh karena dipercayai bahwa tempat ini memiliki energi mistis yang kuat. Gunung Kerinci tetap menjadi daya tarik bagi para pendaki dan penggemar alam. Tetapi mitos-mitos ini juga menjadi bagian dari cerita dan budaya yang melingkupinya. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, but love, yeah. Cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, but love, yeah. Wait a minute, don't you leave me before I get to kiss ya. Wait a minute, I don't wanna be without you. Yeah, wait a minute, I can let you go before I kiss ya. Wait a minute, I just need a minute or two. I should catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah. But it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you out my mind, but why should I when you're all I really like, yeah. I feel higher than a mountain, all because of you. You and I were so sweet, talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, but love, yeah. Cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, but love. Wait a minute, don't you leave